Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini ingin menyampaikan 4 kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Tidur adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk beristirahat setelah lelah beraktivitas. Dalam ajaran Islam, tidur juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna naumakum subata. Artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Karenanya, umat muslim dianjurkan untuk selalu mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW terkait tidur. Umat Islam dianjurkan memahami adab yang dilakukan Rasulullah agar tidur menjadi berkualitas dan menjadi keberkahan. Begitu pula dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sebelum tidur. Sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putri tercintanya. Diceritakan Rasulullah mempunyai anak yang paling beliau cintai, namanya Siti Fatimah. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa Siti Fatimah menurut Rasulullah adalah sepenggal dari beliau dan pemimpin penghuni surga dari kaum wanita. Rasulullah sangat mencintainya. Rasulullah tidak pernah tidur sebelum mencium Siti Fatimah. Pernah suatu ketika ditegur dan ditanya salah satu istrinya, "Kenapa engkau selalu mencium Siti Fatimah?" Rasulullah menjawab, "Setiap aku rindu surga, aku mendapatkan semerbak bau harum surga pada diri Siti Fatimah." Suatu hari Siti Fatimah sudah masuk di kamarnya, sudah di dalam selimutnya, mau tidur. Rasulullah mengetuk pintu kamarnya, kemudian Rasulullah masuk dan Siti Fatimah terbangun. Kata Rasulullah, "Jangan, tetaplah kamu di tempat tidurmu." Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, janganlah tidur sebelum engkau lakukan 4 hal. Yang pertama yaitu menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, memperoleh syafaat dari para nabi. Yang ketiga, membuat hati kaum mukminin dan mukminat senang dan ridho kepadamu. Yang keempat, serta melakukan haji dan umrah." Mendengar hal tersebut, Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana mungkin aku melakukan itu semua sebelum tidur?" Seraya tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pertama, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, karena sama halnya dengan menghatamkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini dibaca sebanyak 3 kali. Yang kedua, bacalah sholawat untukku agar mendapat syafaat dariku dan para nabi sebelumku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami baginda Muhammad, semua nabi dan rasul. Yang ketiga, lalu untuk mendapatkan rasa ridho dari kaum mukmin, maka hendaklah membaca istighfar bagi dirimu, orang tuamu, dan seluruh kaum muslimin.
Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, semua kaum muslimin laki-laki dan perempuan, dan semua kaum mukmin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, sedangkan untuk menunaikan haji dan umroh, umat muslim dapat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca sebanyak 7 kali. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tidak ada daya menjalankan ketaatan, dan tidak ada kemampuan menghindar dari kemaksiatan, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung. Kemudian ditutup dengan membaca doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Hal ini menjadi penanda bahwa manusia memasrahkan seluruh hidup dan matinya hanya kepada Allah, bahkan saat tidur. Selain amalan di atas, Rasulullah tak pernah melupakan sholat 2 rakaat dan melakukan witir sebelum tidur. Membaca surat Al-Mulk juga menjadi salah satu sunnah agar kelak Allah memberikan cahaya terang di alam kubur bagi siapa saja yang mengamalkannya. Dapat disimpulkan bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebelum tidur dapat dilakukan melalui 4 amalan sebagai berikut. Pertama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kedua, membaca salawat Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya sebanyak 3 kali. Membaca istighfar untuk kebaikan diri sendiri dan orang banyak. Dan yang keempat, membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian ulasan mengenai bacaan doa sebelum tidur dan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.